dalam pembelajaran kita untuk bersama Tuhan itu. Sekarang pun dan juga kepada kami dari orang masing-masing yaitu dari berbagai dan kami dan mulai berlaku kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, jadi pada materi hari ini kita akan melanjutkan pada kompetensi 2, ya. Tapi sebelumnya saya cek dulu semangatnya. Semangat tadi? Ya, kalian semua luar biasa ya, sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Kita cek dulu pelajaran minggu lalu tentang apa? Oke. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Jadi itu sebagai pengantar untuk pembelajaran kita hari ini tentang apa di sini? Perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini sebagai pembelajaran kita hari ini pada kompetensi dasar 2. Jadi untuk mendapatkan keadilan dan kedamaian tentunya harus ada perlindungan dan penegakan hukum. Ya, oke, paham? Ya, perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tentunya bicara tentang perlindungan dan penegakan hukum ini hal yang penting. Karena apa? Kita semua membutuhkan yang namanya keadilan. Kita semua membutuhkan yang namanya kedamaian. Jadi tidak ada orang yang tidak membutuhkan keadilan dan kedamaian. Bahkan semua orang mencari keadilan dan kedamaian. Karena syaratnya adalah harus adanya perlindungan dan penegakan hukum. Paham ya? Oke, untuk itu dalam pembelajaran hari ini kita akan mencapai beberapa tujuan, ya. Kita akan mencapai beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Yang kedua, ini mendeskripsikan hakikat hukum perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Iya. Yang ketiga, ini silakan yang ketiga, mengumpulkan perlindungan dan penegakan hukum. Iya. Yang keempat, paling belakang. Deteksi berbagai peristiwa ditemukan di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum yang benar. Oke, yang terakhir, Martin. Identifikasi berbagai peristiwa di lingkungan sekitarnya yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum yang benar. Iya. Jadi Ini adalah 5 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu ada beberapa penilaian yang Ibu akan nilai, yaitu yang pertama, bagaimana tanggung jawab kalian dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah bagaimana kreativitas kalian dalam pembelajaran hari ini. Yang ketiga juga bagaimana kalian saling menghormati atau menghargai di antara kalian semua. Ya, paham penilaiannya? Oke. Untuk itu sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu berharap dalam video ini kalian bisa melihat apa yang terjadi dalam penegakan hukum di negara kita. Kalian bisa menemukan sebentar, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian bisa memberikan tanggapan terhadap video yang kalian lihat hari ini. Nah, tapi sebelumnya nanti kalian duduk dalam bentuk kelompok dulu ya. Paham? Oke, coba bergerak dengan cepat. Semua duduk dalam bentuk. Baik, Ibu akan menayangkan
Ya, kalian diminta untuk mengamati video ini ya. Oke, ini video singkat yang kalian bisa amati. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian lihat tadi di dalam video dari kelompok 1 juga? Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada apa? Yang keras. Lalu lintas ya. Oke, ada lalu lintas. Kelompok 2. Upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menegakkan hukum bagi mereka yang melanggar peraturan lalu lintas dan yang tidak menggunakan masker. Oke, jadi ada beberapa pelanggaran yang terjadi ya. Kelompok 3 bagaimana kira-kira menurut kalian? Apa saja yang kalian lihat tadi di dalam video? Apa saja sama dengan yang lain coba? Pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Oke, pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Kelompok 4 kira-kira ada tambahan? Kami memiliki tambahan yang serupa dengan kelompok 2. Oke, kurang lebih sama ya. Jadi terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas juga. Nah, itu yang terjadi di dalam lingkungan kita setiap hari. Nah, kasus ini nanti akan kalian bahas juga di dalam kelompok ya. Paham? Oke. Jadi dari pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya. Ini pembelajaran kita hari ini tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sumber-sumber belajar yang kalian bisa pakai dalam pembelajaran atau di dalam diskusi di kelompok itu adalah buku wajib kita, yaitu buku paket PPKN kelas 12, dan juga kalian boleh melihatnya di YouTube. Ya, ada link YouTube di sini. Ini kalian bisa pakai untuk bisa melihat materi atau mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Paham? Oke. Nah, yang berikut adalah kalian di dalam kelompok kalian akan membagi tugas. Ya, tugasnya adalah kalian merencanakan penyelesaian topik masalah. Kalian akan menyelesaikan topik masalah yang akan dibagi per kelompok. Ya. Setelah itu masing-masing kelompok mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum melalui buku cetak dan juga media internet. Tadi Ibu sudah sampaikan ya. Oke. Nah, hari ini kelompok 1 akan mendapat tugas melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan atau penelusuran tentang apa kelompok 1? Iya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 dasar hukum, kelompok 3 penyelidikan
notulisnya atau notulen ya, notulen presentasinya ya. Nah, untuk itu nanti Ibu kasih waktu untuk kalian diskusi dulu, setelah itu baru presentasi. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah? Silahkan diskusi di dalam kelompok tentang materi yang sudah dibagikan tadi untuk dipresentasikan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan presentasi mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan terakhir di 4 ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan untuk mempresentasikan. Bergeser ke sini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan materi yang kami pelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penanganan hukum. 1. Yang akan bahas konsep perlindungan dan penanganan hukum. Menurut Andi Hamka, perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh setiap orang secara sadar maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum sendiri, dan itu memberikan perlindungan kepada manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan, dengan syarat manusia juga harus memenuhi kepentingan orang lain. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas dari ketentuan hukum. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kebahagiaan dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main-main diri dalam perbuatan masyarakat. Selanjutnya, memastikan perlindungan hukum sebagai upaya terhadap pemerintah untuk menjaga kepastian serta memberi perlindungan kepada warganya. Agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilarang dan bagi yang melakukannya akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang ada. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila berusia sebagai yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga. Yang kedua, jaminan
Yang ketiga, adanya hukuman bagi pihak yang melanggar. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Kami ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi hukum yang tajam ke bawah dan turun ke atas? Tajam ke bawah ini maksudnya hukuman semakin berat untuk orang-orang kecil, dan turun ke atas maksudnya hukumannya semakin ringan untuk para pejabat. Jadi bagaimana cara mengatasi hukum tersebut? Oke. Bagaimana cara mengatasi hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah? Oke, silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hukum yang terberat turun ke atas. Solusinya adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan juga memperberat hukum bagi koruptor dan juga penerima suap. Kita mencopot semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan penerima suap. Dan juga setiap warga wajib menaati undang-undang dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak perempuan, pembinaan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum. Oke, bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih. Kami menerima jawaban dari kelompok 1. Oke, dengan demikian kelompok 1 tugasnya sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk dan kita memberikan aplaus. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mengangkat materi tentang dasar hukum, perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan adalah upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum yang didasari dengan peraturan hukum tertulis. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menciptakan kerukunan atau memelihara dan mempererat kedamaian. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau hak. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual atau hak yang meliputi hak cipta dan juga hak atas kekayaan pengaturan mengenai hak tersebut telah dituangkan dalam sejumlah aturan perundang-undangan. Seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berbunyi, ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasilnya, invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi
tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 penjelasan atas Undang-Undang 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043. dan masih banyak lagi undang-undang yang mengatur. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka yang diduga sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan dengan hak diberikan berkaitan dengan hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum adalah syarat terwujudnya perlindungan hukum atau upaya melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Baik, mungkin demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya. Di Indonesia kita seringkali terjadinya kasus penyimpangan hukum. Salah satunya adalah kasus korupsi yang mana kasus terbesar di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana konsep dasar perlindungan dan juga penegakan hukum dalam mengatasi kasus korupsi? Saya ulang sekali lagi, bagaimana konsep atau dasar perlindungan dan penegakan hukum dalam mengatasi kasus korupsi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan pertanyaan konsep bagaimana konsep perlindungan dan penegakan hukum dalam mengatasi korupsi. Konsep perlindungan dan penegakan hukum dalam mengatasi korupsi yang tercermin dalam terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, atau Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini saja ada apa? Terima kasih atas jawabannya. Kami kelompok 3 menerima jawaban. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjutkan ke kelompok 3. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 3 akan membahas materi tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan segala proses penegakan dan juga segala proses perlindungan hukum. Negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dari berbagai macam bentuk ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan juga berbagai macam bentuk penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan dan mempunyai hak untuk memaksakan segala bentuk. Negara mempunyai hak dan juga mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kepada seluruh warga negaranya untuk dapat melaksanakan berbagai bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kawan-kawan, kita harus mengetahui betapa pentingnya perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Nah, perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia penting untuk kita lakukan untuk kita dapat mewujudkan berbagai hal. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Nah, tegaknya supremasi hukum adalah artinya berbagai upaya untuk menegakkan dan juga menetapkan hukum pada posisi yang paling tertinggi. Nah, tujuan daripada tegaknya supremasi hukum adalah
agar setiap tindakan warga negaranya dan juga aparat penegak hukum ataupun pemerintahan dapat dilakukan berdasarkan dengan hukum yang berlaku, sehingga aparat atau warga negara tidak melaksanakan hukum sesuai dengan keinginannya sendiri atau sesuai dengan keinginan masing-masing orang. Dan maka selain itu, tegaknya supremasi hukum ini dapat terwujud apabila kita dapat menegakkan hukum secara baik di Indonesia. Maka sebaliknya, supremasi hukum tidak akan berjalan atau tidak akan ditegakkan dengan baik apabila kita tidak menegakkan setiap aturan-aturan di Indonesia. Bagian B, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga Indonesia. Setiap warga negara dapat menikmati haknya masing-masing dan melaksanakan kewajibannya. Itu merupakan satu wujud dari keadilan tersebut. Nah, hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu ditegakkan. Nah, selanjutnya adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Teman-teman, perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam setiap bidang. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang ada sekarang dapat terlaksana dengan baik. Menurut Sarjana Serkanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dan hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegakan hukum. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum, pihak penegak hukum harus menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian C. Masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang baik, yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam berbagai hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Baik, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilahkan. Oke, silakan kelompok. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok akan memberikan pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 3 bahwa penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pertanyaan kami, bagaimana jika penegak hukum sendiri menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apakah akan ada sanksi yang diberikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda. Apa yang terjadi jika penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? Yang terjadi adalah ketidakadilan tidak dapat terjadi secara merata di Indonesia. Manusia akan saling menyakiti satu sama lain, peperangan akan terjadi di mana-mana karena semua kelompok menuntut agar haknya diberikan, dan protes akan terjadi di mana-mana serta mereka bisa terjadi di setiap pemerintahan. Itu yang akan terjadi, dan juga sanksi yang akan diberikan kepada aparat yang tidak dapat menegakkan hukum secara baik, yaitu sanksi pidana untuk maksimal 2 tahun atau denda maksimal 200 juta bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang tidak melaksanakan diskresi dalam perkara pidana atau menurut pasal 95 UU Negara Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menerima. Baik,
ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Saya terima dari kelompok 4 bertanya pada kelompok 3 tentang materi perlindungan dan penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah melanggar hukum seperti narapidana juga berhak secara adil mendapat perlindungan hukum? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Teman-teman, dalam hukum Undang-Undang 4 tahun 2004 pada pasalnya yang ke-37 mengatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh perlindungan hukum. Mungkin itu dari jawaban kami. Kira-kira karena memberikan kesimpulan jadi kesimpulan untuk kami hari ini tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan yang sejahtera dengan tanpanya ada suatu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian dari kami. Dan yang paling terakhir dari kelompok 4. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan materi mengenai berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Atau bisa kami sebutkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran hukum. Sebelum itu kita harus tahu pengertian dari pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Satu, orang tua melakukan kekerasan pada anak atau KDRT. Pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menerima 2.982 kasus kekerasan terhadap anak, yang dimana kekerasan tersebut didapat dari fisik maupun fisik anak. Yang kedua, pelecehan terhadap anak. Ketiga, mengabaikan perintah orang tua. Yang keempat, mengikuti segala bermalam. Dan yang kelima, mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, yang pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, berpakaian yang rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Yang kedua, melakukan yang baik laki-laki. Yang ketiga, tawuran di lingkungan sekolah. Yang keempat, merokok di lingkungan sekolah. Yang kelima, memakai sepatu berwarna. Yang keenam, mengabaikan cara yang diberikan guru. Yang menyampaikan satu laman. Yang kedelapan, mengikuti. Yang kesembilan, datang ke sekolah terlambat. Yang ke-10, tidak memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, contoh tentang pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Masih banyak di antara kita yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak mengetahui dampak atau akibat dari kita dan orang lain. Yang kedua, mencuri. Mencuri adalah pelanggaran hukum di Indonesia yang tertera dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Yang ketiga, koruptor. Yang keempat, berjudi. Berjudi ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang kelima, membunuh. Membunuh juga merupakan pelanggaran hukum di Indonesia yang tercantum dalam pasal 340. Yang berikut adalah contoh kasus pelanggaran hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Ada kasus
pelanggaran tragedi Tarongsari pada tahun 1989. Tragedi Tarongsari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran hukum berat di Indonesia. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program dorongan penghayatan dan pendalaman Pancasila. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Pandisi di Lampung. Akhirnya kelompok Pandisi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan terjadi pembantaian. Dalam tragedi tersebut ada sekitar 130 orang tewas dan 200 bersekitar dengan nyawa. Berikut adalah cara meningkatkan kesadaran hukum. Pertama, menanamkan kesadaran hukum sejak kecil. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman hukum. Yang keempat, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Selanjutnya, kelima, meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Yang keenam, melalui psikolog perilaku hukum. Yang ketujuh, menanamkan sikap hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa hukum sebagai pelindung bagi masyarakat. Bagi guru dan teman-teman, sekian hasil dari kami memberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok lain. Kelompok 3 akan bersama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi bahwa banyak terjadi pelanggaran HAM. Pertanyaan kami, mengapa banyak terjadi pelanggaran HAM? Baik, berdasarkan pertanyaan dari kelompok 3, pelanggaran HAM semakin banyak terjadi karena adanya penasihat hukum. Jadi jika pemerintah tidak menegakkan aturan yang tegas mengenai pelanggaran HAM, maka pelaku pelanggaran HAM tidak akan pernah jerak melakukan tindakan pidana dan korbannya akan semakin banyak. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lain dari kelompok lain, saya silakan. Kelompok 1 bersama. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kelompok 1 bertanya. Pertanyaan kami adalah, mengapa masih banyak terjadi pelanggaran hukum? Jawabannya karena kepatuhan hukum dalam masyarakat masih rendah. Yang kedua, uang mewarnai penegakan hukum. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Terima kasih kepada kelompok 1. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 2? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Sekian hasil dari pertanyaan kami. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok sudah menampilkan materinya di depan. Ibu berharap bahwa materi hari ini tidak hanya kita belajar secara pengetahuan, tetapi juga harus diterapkan, ya. Tetapi juga harus diterapkan. Untuk itu di masing-masing kelompok ya harus ingat materinya untuk dipresentasikan, dilakukan ya, tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari harus dilakukan ya. Nah, dalam presentasi ya, tadi kalian semua sudah mempresentasikan materi dengan baik ya. Tentunya itu satu kemajuan, tetapi memang ada beberapa orang ya yang mungkin belum fasih menyampaikan materi. Nah, itu diharapkan pada pertemuan-pertemuan berikut bisa lebih fasih lagi dalam menyampaikan materi ataupun pendapat. Ya, paham? Oke. Setelah semua sudah menyampaikan materi, akhirnya kita buat kesimpulan. Ya, kita buat kesimpulan dari materi hari ini. Bagaimana? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari materi kita hari ini tentang hakikat perlindungan
ini dapat dari tema materi hari ini, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Kesimpulan dari para kelompok kami, mengapa pentingnya adanya perlindungan dan juga penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan juga penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Oke, baik. Jadi tentunya berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum ini harus dilakukan atau harus berperan semua pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah, ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus menaati hukum yang dibuat oleh pemerintah, ya. Jadi perlindungan dan penegakan hukum itu adalah upaya sadar yang dilakukan oleh setiap pribadi dan juga pemerintah untuk menegakkan hukum demi tercapainya keadilan dan kedamaian, ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Yang berikut adalah kita akan ya, kalian masing-masing kelompok apakah di dalam berdiskusi, melakukan investigasi atau penelusuran ada kendala-kendala? Tidak ada kendala. Aman? Aman, ya, karena kalian menggunakan semua fasilitas, baik itu buku maupun internet, sehingga tidak ada kendala, ya. Untuk itu satu kemajuan untuk kita semua. Terima kasih tepuk tangan. Nah, yang berikut kalian diminta untuk mengerjakan soal. Dua soal ini sebagai bentuk evaluasi kita hari ini. Kerjakan soal dua buah soal ini sebagai evaluasi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Yang pertama, mendeskripsikan materi perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Dan yang kedua, menyebutkan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Kerja di kertas. Itu kasih waktu ya, 5 menit. 5 menit saja. Oke, 5 menit selesai. Silakan dikumpulkan. Kumpul di satu orang, setiap kelompok kumpul di satu orang untuk diserahkan. Oke, baik. Jadi ini evaluasi kita pada hari ini, ya. Sebelum melanjutkan, ya, saya Ibu ingatkan bahwa tadi dalam pembelajaran kita belajar tentang penegakan hukum, ya. Tentunya kalau kita belajar tentang penegakan hukum, berarti kita juga harus menerapkan aturan hukum. Tetapi ternyata di antara kalian ada yang melakukan pelanggaran, yaitu memakai sepatu boot. Nah, ini salah satu contohnya bahwa melakukan pelanggaran hukum di lingkungan sekolah itu salah satunya adalah
di rumah sebagai bentuk PR untuk dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ya, paham? Oke, yang berikut selesailah kita pada pertemuan kita hari ini. Untuk itu Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, dengan berakhirnya doa, maka pertanda kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu berharap minggu depan bisa kita semua dalam keadaan sehat untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Oke, terima kasih buat semuanya.